Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah saya, yaitu dasar-dasar manajemen. Yang pertama yaitu definisi manajemen. Manajemen menurut Malayu Hasibuan pada tahun 1986 adalah ilmu dan seni yang mengatur suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efisien dan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan manajemen, sebenarnya manajemen ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Artinya, manajemen sudah ada sejak adanya pembagian kerja dan tujuan bersama sekelompok orang dalam ikatan formal. Dan untuk dasar adanya manajemen itu ada 4. Yang pertama, karena adanya kerjasama sekelompok orang dalam ikatan formal. Yang kedua, karena adanya tujuan bersama dan kepentingan bersama. Yang ketiga, karena adanya pembagian tugas, kerja, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, karena adanya human organization. Dan untuk tokoh dasar manajemen yaitu ada 2. Yang pertama yaitu Bapak F.W. Tyler yang biasa dikenal dengan Bapak Scientific Management. Dan yang kedua yaitu ada Bapak Henry Fayol. Untuk ruang lingkup manajemen yaitu ada 3. Yang pertama manajemen sebagai proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas, dan yang ketiga manajemen sebagai ilmu dan seni. Dan untuk perbedaan manajemen berdasarkan sifat kerjanya yaitu ada 3. Yang pertama manajemen administratif, yaitu pemimpin yang lebih mengedepankan bidang pemikiran. Yang kedua yaitu manajemen operatif, yaitu pemimpin yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya suatu karya yang nyata. Yang ketiga yaitu interpreter. Interpreter yaitu pemimpin yang menerjemahkan hasil karya administratif ke bahasa operatif atau sebaliknya. Manajemen berdasarkan luasnya yaitu ada 2, yaitu yang pertama manajemen makro dan manajemen mikro. Manajemen makro pada umumnya digunakan di kenegaraan dan di perusahaan, dan untuk manajemen mikro biasanya digunakan di agribisnis dan manajemen keuangan. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajer. Manajer menurut Malayu Hasibuan pada tahun 1986 adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan seseorang yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dan untuk tugas manajer sebenarnya ada banyak. Dan di sini saya hanya akan menyebutkan 2 tugas manajer. Yang pertama yaitu managerial cycle, yaitu manajer sebagai pengambilan keputusan dan membuat rencana lalu menyusun organisasi. Dan yang kedua yaitu memotivasi. Jadi seorang manajer harus memotivasi bawahannya agar lebih semangat untuk bekerja. Untuk tingkatan manajemen yaitu ada 3. Yang pertama yaitu low management atau level operasional, yaitu mengambil keputusan dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu middle management atau level taktis, mengambil keputusan operasional. Yang ketiga yaitu top management, yaitu level strategis atau mengambil keputusan strategis. Dan yang selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama yaitu technical skills, adalah keterampilan dalam menggunakan alat teknis. Yang kedua yaitu human skills, keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu administrative skills, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian. Dan yang keempat yaitu conceptual skills, yaitu kemampuan dalam menggerakkan perusahaan atau melihat masa depan perusahaan. Untuk sistem manajemen dibedakan menjadi 4, yaitu manajemen bapak, manajemen terbuka, manajemen tertutup, dan manajemen demokrasi. Manajemen bapak adalah bahwa setiap usaha dan aktivitas bawahannya selalu mengikuti perintah pemimpin. Yang kedua yaitu manajemen tertutup. Manajemen tertutup yaitu bahwa pemimpin perusahaan tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada bawahannya walaupun dalam batas tertentu. Dan keunggulan dari sistem tertutup ini adalah bahwa rahasia dan keadaan perusahaan akan terjamin aman, dan untuk kelemahannya yaitu bawahannya tidak mengetahui soal perusahaan.
Selanjutnya yaitu manajemen terbuka. Manajemen terbuka yaitu bahwa manajer memberitahukan keadaan perusahaan kepada bawahannya walaupun dalam batas tertentu. Dalam pengambilan keputusan, biasanya manajer memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan pendapat atas permasalahan yang sedang dialami. Keunggulan manajemen terbuka yaitu meningkatkan solidaritas yang tinggi, dan untuk kelemahannya yaitu pengambilan keputusan lama atau bertele-tele. Yang selanjutnya yaitu manajemen demokrasi. Sebenarnya manajemen demokrasi ini sama dengan manajemen terbuka. Perbedaannya adalah bahwa manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi yang dimana anggotanya memiliki suara yang sama, seperti DPR, MPR, dan koperasi. Dan untuk keunggulan manajemen demokrasi ini yaitu ruang lingkup dan pengambilan keputusan diketahui oleh masyarakat. Dan untuk kelemahannya yaitu biaya dan waktu pengambilan keputusan besar dan bertele-tele. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.